Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas ataupun menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kali ini saya akan membahas secara singkat sejarah perkembangan ilmu pada masa Yunani, di mana pada zaman Yunani kuno merupakan awal kebangkitan filsafat secara umum karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahyul yang irasional. Nah, secara historis kelahiran dan perkembangan pemikiran Yunani kuno atau sistem berpikir tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelahiran dan perkembangan filsafat. Dalam hal ini adalah sejarah filsafat. Dalam tradisi sejarah filsafat mengenal 3 tradisi besar sejarah, yaitu yang pertama sejarah filsafat India sekitar 2000 sampai dengan dewasa ini. Yang kedua yaitu sejarah filsafat Cina sekitar 600 sampai sekarang. Kemudian sejarah filsafat Barat sekitar 600 sampai sekarang. Dari ketiga tradisi sejarah tersebut, tradisi sejarah filsafat Barat adalah basis kelahiran dan perkembangan ilmu sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos berkembang di masyarakat sekitar abad 5. Perkembangan pemikiran ini menandai bahwa suatu usaha pemikiran manusia untuk mempergunakan akal dalam memahami segala sesuatu secara mendalam tentang realitas atau alam yang ada. Filsafat Yunani muncul dari pengaruh mitologi, mistisisme, matematika, dan persepsi yang kental sehingga segalanya nyaris tidak jelas dan seakan mengacukan pandangan dunia. Pemahaman filsafat tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia. Sebagaimana pemikiran manusia pada awalnya masih diliputi dengan corak berpikir mitologis yang diwarnai dengan pertimbangan-pertimbangan magis dan animistik terkait dengan corak kehidupannya sehari-hari. Kemudian, peradaban Yunani kuno sangat berpengaruh pada bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, dan seni, mendorong Renaissance di Eropa Barat dan bangkit kembali pada masa kebangkitan neoklasik pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Perkembangan ilmu hingga seperti sekarang ini tidak berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Karena itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu menampilkan ciri khas tertentu. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oke. Di sini saya akan melanjutkan yaitu perkembangan ilmu pada zaman Islam. Jadi sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang, di mana paganisme tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Jika dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Malaikat Jibril memerintahkan dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu. Bahkan begitu pentingnya, kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain
yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Menurut C.A. Kadir, proses penerjemahan dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri-negeri Arab dimulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukan Timur Dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Sebagaimana yang telah disinggung di atas tadi, bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal. Mulai masa Nabi sampai dengan Khulafaur Rasyidin, pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Al-Kubro yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis dan siege. Pasca terjadinya fitnah Al-Kubro, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri. Pasca terjadinya fitnah Al-Kubro, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya berkembang karena alasan-alasan politis. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij dan kelompok Muawiyah. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Kedua tokoh ini adalah Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Jadi dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam ialah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya persosemitik atau Zoroastrianisme, khususnya Mazdaisme serta Yahudi dan Kristen dan budaya Helenisme, yang disebut belakangan mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam. Ibarat pisau bermata dua, satu sisi ia mendukung Jabariyah, antara lain oleh Jahm ibnu Safwan, sedangkan di sisi lain ia mendukung Qadariyah, antara lain Wasil ibnu Atta, tokoh dan pendiri Mu'tazilah. Dari adanya pandangan yang dikotonomis antara keduanya, kemudian muncul usaha menengahi dengan menggunakan argumen-argumen Helenisme, terutama filsafat Aristoteles. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya, di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh dari luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradaban. Dalam sejarah Islam, kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun al-Rashid yang memberikan perhatian teramat besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur, misalnya proses penerjemahan karya-karya filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab berjalan dengan pesat. Pada masa Harun al-Rashid, proses penerjemahan itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yuhanna atau Yahya ibnu Masawah, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Farizi. Pada masa selanjutnya oleh Al-Khawarizmi Siddhanta. Ini dibuat versi baru terjemahannya dan diberikan komentar-komentar. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah servatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Orang terpenting di Bait Al-Hikmah ini adalah Hunain, seorang murid Masawai yang telah berjasa menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Galenus, Apollonius, dan Archimedes. Yang selanjutnya pada pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah terkemuka, yaitu Yahya ibnu Adi dan Abu Ali Isa ibnu Ishaq.
Ibnu Zera. Yahya banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya-karya Aristoteles seperti kategoris, sofis, poetik, metafisik, dan karya Plato seperti Timaeus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Ammonius dan sebuah kata pengantar untuk Isagogia Porphyrius. Pada masa kejayaan ini terdapat juga tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dalam kajian-kajian di luar filsafat. Al-Kindi, seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis ketimbang filosof yang berminat besar dalam bidang matematika dan fisika. Tokoh lainnya adalah Al-Farabi yang mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika, dan ia juga adalah seorang musikus muslim yang terbesar. Yang selanjutnya adalah Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, yaitu dokter besar dalam Islam. Bahkan di seluruh pada masa abad pertengahan, ia terkenal karena orisinalitasnya dan pandangannya yang jernih. Nah, selanjutnya mengenai sejarah perkembangan pada zaman Renaissance. Renaissance ini pertama kali lahir di Italia pada abad ke-14 yang kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Nah, pada masa periode perkembangan Renaissance ini, peradaban yaitu peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai munculnya abad modern. Ciri utama dari Renaissance yaitu yang pertama humanisme, yang kedua individualisme, yang ketiga sekularisme, yang keempat empirisme, dan yang kelima rasionalisme. Ilmu yang berkembang pada zaman Renaissance ini yaitu seperti karya-karya seni, seperti karya seni dari Leonardo da Vinci yaitu lukisan Mona Lisa, dan juga yaitu ilmu mengenai cara berpikir manusia dan ilmu filsafat. Sejarah ilmu zaman kontemporer pada abad 20 Masehi sampai sekarang. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer ini yang muncul pada abad ke-20 hingga sekarang yaitu bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Ilmu fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika yang mengemuk teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, statistik, dan kosmologi. Di abad ke-20, ilmu dipandang sebagai hasil karya penelitian yang murni. Hampir semua penelitian dilakukan oleh para ahli yang dilatih dengan sangat ketat, bekerja secara total dalam lembaga-lembaga khusus, komunitas para ilmuwan yang diorganisir berdasarkan disiplin atau kebangsaan, menikmati otonomi yang tinggi dalam memutuskan tujuan, standar penelitian serta pemberian imbalan pada anggotanya. Dalam bidang filsafat di abad ke-20 sulit sekali menentukan corak khas pemikiran filsafat. Namun, kebanyakan ahli filsafat menganggap corak khas pemikiran filsafat yang lebih dominan di abad ke-20, yaitu kontemporer, adalah logosentris. Artinya, kebanyakan filosof
pada masa ini melihat arti, prinsip, dan aturan bahasa sebagai objek terpenting pemikiran mereka. Dalam corak logosentris ini membicarakan tentang metode analisis bahasa. Pada era kontemporer, pengaplikasian keilmuan memang sangat banyak. Hal ini bertujuan untuk lebih mempermudah dalam mendalami segala sesuatu hingga mencapai hakikat dari unsur terkecilnya. Meskipun demikian, di antara cabang-cabang keilmuan itu masih saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Begitu juga para ilmuwan di masa saling membutuhkan dan bekerja sama satu sama lain, baik di dalam keilmuan yang sama maupun bidang keilmuan yang lain. Demi mengembangkan keilmuan dan penelitian, sebagai contoh,